Mari kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Kisah Rasul pasal 2 mulai ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara perhatikan, hari ini saya ambil tema dari hamba yang diurapi. Ini firman Tuhan, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Sekarang adalah hari-hari terakhir. Lalu ditulis begini, demikianlah firman Allah. Apa maksudnya firman Allah? Firman Allah adalah suatu nubuatan yang pasti digenapi. Jadi, hari-hari terakhir itu adalah sekarang ini. Firman Allah adalah firman yang pasti digenapi. Artinya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan setelah ini pasti digenapi. Dalam kehidupan siapa? Dalam kehidupan kita. Bukan dalam kehidupan orang-orang yang nanti lagi, tapi dalam kehidupan kita. Apa bunyi firman Tuhannya? Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Haleluya. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku, Roh Kudus, ke atas semua manusia. Inilah zaman yang baru. Karena di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat ketika roh Allah menguasai seseorang, itu bentuknya individu. Tidak ke semua manusia. Tetapi sekarang Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya ke atas semua manusia. Termasuk saudara dan saya. Makanya ketika Petrus dan kawan-kawannya dan rekan-rekannya ada di loteng Yerusalem, mereka 120 orang. Semuanya 120 orang itu menerima pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ini adalah khotbah Petrus. Petrus yang mengatakan, dan dia memberitahukan kepada kurang lebih 3.000 orang Yahudi bahwa yang terjadi di atas loteng Yerusalem itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Itu awalnya. Sekarang artinya itu akan diperbesar lagi. Akan ada pencurahan Roh Kudus yang lebih besar lagi. Kalau di atas loteng Yerusalem 120 orang berkumpul dan semuanya menerima pencurahan Roh Kudus, maka dimanapun kita berada, ketika kita berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada, kita berkumpul dan kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang berkumpul di situ. Lalu dikatakan, setelah itu apa yang akan terjadi kalau Roh Kudus itu dicurahkan atas semua manusia? Dikatakan begini, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kesenjangan antara pria dan wanita. Karena dalam perjanjian lama, itu ada kesenjangan antara pria dan wanita. Kalau saudara perhatikan, anak laki-laki itu disebut namanya, tapi anak perempuan jarang disebut. Ya, Yakub punya, kita taunya punya anak 12, padahal Yakub punya anak perempuan. Ya. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, padahal ada anak-anak perempuan yang lain. Tapi tidak disebutkan. Tetapi sejak Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia, maka tidak ada lagi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
Karena di loteng Yerusalem, di situ ada laki-laki, di situ juga ada perempuan. Mereka semua menerima pencurahan roh yang sama. Dan jemaat berdampak, bukan hanya laki-laki saja, yang perempuan juga berdampak. Mereka masing-masing punya dampak. Dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya. Saudara, untuk menjadi anak, saudara harus menjadi benih yang tertanam, dipendam, dan mati. Baru saudara bisa menjadi anak. Karena kalau saudara tidak tertanam, lah saudara anak siapa? Saudara harus tertanam. Dan mati maksudnya apa? Tidak boleh ada agenda pribadi. Tidak boleh ada keinginan diri kita sendiri yang mau diwujudkan di dalam satu gereja. Bahkan agenda pemimpin pun tidak ada. Dalam satu gereja harus agenda Tuhan yang diwujudkan. Tidak boleh ada agenda pribadi. Nah, kalau saudara sudah menjadi anak, maka saudara termasuk orang yang ditulis. Ketika saudara menerima pencurahan roh, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Lalu dikatakan, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara lihat, penglihatan. Itu kita lihat biasanya untuk pribadi kita. Ya, kita melihat penglihatan. Lalu orang-orang tua akan mendapat mimpi. Itu juga untuk pribadi kita. Artinya ini semua akan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melihat penglihatan. Syaratnya Roh Kudus harus dicurahkan atas hidup kita. Jadi peranan Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Dan kita akan mendapatkan mimpi yang berasal dari Tuhan. Tapi anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nubuat adalah perkataan firman, perkataan dari Tuhan yang diberikan kepada orang lain. Penglihatan itu kita tahu sendiri, benar? Ya. Mimpi kita tahu sendiri. Kalau diceritakan baru orang lain tahu. Tapi nubuat bukan kita berkata dalam hati. Kita berkata-kata kepada orang lain. Itu nubuat. Ya. Ketika Elia bernubuat tentang masa kekeringan, bahwa hujan tidak akan turun. Dia bukan berkata sendiri. Dia berkata kepada Ahab. Nubuat itu dikatakan. Lalu selanjutnya kita lihat dulu juga ke atas, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Jadi hamba-hamba, saudara yang menjadi hamba, saudara yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Karena saudara mengerti melayani Tuhan adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Ini adalah satu hak di mana kita bisa melayani Tuhan, di mana kita bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah hak istimewa. Saudara mengerti akan hal itu. Dan atas hamba-hamba Tuhan, laki-laki dan perempuan, tetap ada kesetaraan. Tidak ada kesenjangan lagi. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Saudara perhatikan. Anak-anak ada di dalam rumah. Ya, anak-anak ada di dalam rumah. Mereka bernubuat. Artinya apa? Satu anak dengan anak yang lain. Tujuan nubuat selalu membangun. Bukan menjatuhkan. Jadi kalau ada orang yang bernubuat tapi itu jelek tentang saudara, jangan mau diterima. Tujuan nubuat itu untuk membangun. Anak yang satu dengan anak yang lainnya
bisa memberitahu firman Tuhan. Saya dapat sesuatu tentang engkau. Tuhan berkata begini. Dan itu yang membangun. Tetapi untuk hamba, dia akan berkata di luar. Hamba Tuhan akan berkata di luar. Elia tidak berkata dalam rumah. Elia berkata di luar. Hamba Tuhan, dia berkata kepada Ahab. Ya. Ketemu dengan Elisa, dia berkata kepada Elisa. Ada nubuatan yang akan Tuhan pakai. Saudara bersyukur. Kalau kita masih punya nubuatan. Artinya Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Karena nubuatan itu bukan perkataan untuk masa lalu. Tapi perkataan untuk masa depan. Nah, kenapa nubuatan penting? Karena nubuatan dasarnya adalah firman. Ketika firman diucapkan, baru terjadi sesuatu. Ingat, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Ada firman, terang itu jadi. Waktu Elia berkata bahwa akan ada terjadi kekeringan, tidak akan turun hujan. Elia menyampaikannya. Elia memperkatakannya. Ketika Elia memperkatakannya, baru terjadi. Nah, saudara harus tahu bahwa ketika firman disampaikan kepada kita untuk diperkatakan kembali, yang adalah nubuat, diperkatakan kembali, maka ketika itu dikatakan dengan kekuatan roh, maka itu pasti terjadi. Pasti terjadi, saudara. Jadi kalau saudara menerima nubuatan, saudara perlu mencatatnya. Karena satu saat akan terjadi. Yesus adalah penggenapan nubuatan. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya. Bahkan dari kitab Kejadian sudah dinubuatkan bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan digenapi, saudara. Digenapi. Kalau nubuatan itu untukmu secara pribadi, artinya sebelum engkau kembali ke pangkuan Bapa, itu akan digenapi. Ya, saudara harus menerimanya dengan iman, dengan keyakinan bahwa itu pasti terjadi. Ya. Jadi anak-anak dan hamba-hamba akan bernubuat, akan menyampaikan isi hati Tuhan. Saudara mungkin tidak merasakan betapa dahsyatnya suatu nubuatan. Karena nubuatan, kalau tidak diperkatakan, artinya tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Ya. Lazarus, kalau Yesus tidak berkata, Lazarus, keluarlah. Itu Lazarus masih ada di dalam kubur. Tapi karena Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Baru keluar Lazarus. Selama Yesus tidak bicara, tidak berkata, Lazarus keluarlah. Enggak keluar Lazarus. Saudara tahu betapa berkuasanya suatu perkataan yang didasari atas firman dan didasari atas keyakinan roh. Itu pasti terjadi. Lazarus orang yang benar. Di dalam mati pun dia mendengar. Ketika Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Taat dia keluar. Walaupun masih dibungkus dengan kain kafan, dia tetap keluar. Dia nggak bisa jalan karena ketutup semua kan sampai kaki. Tapi kan dia bisa lompat-lompat. Keluar, saudara. Apa yang Lazarus tidak bisa lakukan, Tuhan perintahkan orang lain. Buka pintu kuburnya. Karena ada batu kan.
kubur yang dahulu itu dalam goa, ditutup dengan batu. Lazarus tidak bisa menggeser batu, tapi Tuhan beri perintah kepada yang lain. Geser batu itu. Batu itu bergeser. Setelah tidak ada yang menahan Lazarus lagi, maka waktu Yesus berkata, Lazarus keluar. Keluar Lazarus. Saudara, ini waktunya orang-orang benar akan keluar dari tempat persembunyiannya. Akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mulut saudara tidak akan dibekap lagi. Saya berharap satu saat saya bisa berkata kepada saudara, lepas maskernya. Karena mulut kita tidak boleh dikekang. Mulut kita harus bisa mengeluarkan firman. Jangan dikekang. Lazarus itu dikekang. Semuanya, bukan mulutnya aja, kaki tangannya juga dikekang. Tapi Yesus membebaskan. Dibuka semua. Lazarus hidup lagi. Lazarus muncul. Orang-orang benar, saya percaya. Ini waktunya. Semua yang mengikat engkau. Apapun yang mengikat engkau, saat ini sudah dibukakan, sudah dilepaskan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan dimunculkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Hamba yang diurapi itu adalah hamba yang menerima pencurahan Roh Kudus. Hamba yang menerima pencurahan Roh Kudus akan membawakan isi hati Tuhan. Itu yang disebut nubuat. Karena kalau bukan isi hati Tuhan, berarti itu bukan nubuatan. Kita akan melihat contoh dari perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Tulis poinnya yang pertama, hamba yang diurapi adalah hamba yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hamba yang diurapi adalah hamba yang dikuasai oleh Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat ke-13. Mungkin saudara sudah tahu ayat ini, tapi kita baca saja. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Siapa Daud? Orang yang tidak diperhatikan di dalam rumah. Dengar saudara, kalau saudara tidak diperhatikan di dalam rumah, tapi saudara tetap membuka hati untuk Tuhan, Tuhan yang akan memperhatikanmu. Orang yang tidak diperhatikan sekarang menjadi pusat perhatian. Karena Samuel mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya, Daud ini yang paling kecil, tapi dia mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Sedangkan kakak-kakaknya tidak melakukan itu. Daud melakukan itu. Dan waktu Samuel datang, Isai, sang ayah, ini membuat pesta. Karena Samuel adalah satu-satunya nabi pada saat itu. Ini nabi yang besar. Datang. Dibuat pesta. Disambut Samuel. Tapi Daud tidak diajak. Kakak-kakaknya cuti. Yang jadi prajurit cuti. Ada di rumah. Semua ada di rumah. Tapi Daud yang ada di rumah justru keluar rumah. Mengembalakan kambing domba. Artinya bukan anak yang menjadi perhatian. Tidak diperhatikan dalam rumah. Tapi dia menjadi pusat perhatian. Karena apa? Karena hatinya terbuka untuk Tuhan. Ya, selama dia mengembalakan kambing domba, dia suka memuji Tuhan. Dia suka menyembah Tuhan. Kalau saudara tetap membuka hati untuk Tuhan. Engkau mau memuji dan menyembah Tuhan. Satu saat engkau yang akan menjadi pusat perhatian. Ketika engkau menjadi pusat perhatian. Karena campur tangan Tuhan. Maka orang-orang akan tahu. Bahwa Roh Kudus menguasaimu. Daud
dikuasai oleh Roh Kudus. Sejak saat itu, kehidupan Daud berubah. Jadi betapa pentingnya saudara menerima pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara mau hidupmu berubah, hidup keluargamu berubah. Hal yang paling mendasar adalah selain saudara menerima firman, saudara menerima pencurahan Roh Kudus. Supaya ada yang menuntunmu. Ketika Roh Kudus menguasai Daud, kehidupan Daud berubah. Yang biasanya dia mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Tidak ada apa-apa. Sekarang mulai ada singa. Mulai ada beruang. Tetapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Daud diberikan kemampuan. Daud diberikan kekuatan. Bayangkan, singa itu kalau berhadapan dengan Daud, Daud berkata, dia yang mengejar singa. Bukan singa yang mengejar dia. Dia mengejar singa, lalu diapain sama Daud? Janggutnya ditarik. Sakit saudara kalau janggut ditarik. Itu singa ditarik janggutnya. Itu yang terjadi. Kehidupan Daud mulai mengalami perubahan. Sepertinya, loh kok Daud ada-ada aja. Singa lah datang, beruang lah datang. Saudara, dalam kehidupan orang benar itu bukan ada-ada aja. Itu Tuhan melatih kita. Terkadang ketika kita hidup di dalam Tuhan, sepertinya kok ada masalah. Dengar saudara, jangan berkata Tuhan kok kasih masalah. Tidak, Tuhan mau melatihmu. Karena engkau pasti menang atas masalah itu. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kemampuan untuk engkau mengatasi semua masalah itu. Singa dan beruang ini beda tipe saudara. Beruang kan bisa berdiri. Singa kalau berdiri kan kakinya 4. Kalau beruang berdiri kakinya 2. Ini beda saudara. Beda caranya. Tetapi Daud jadi terlatih menghadapi singa seperti ini, menghadapi beruang seperti ini. Beruang itu lebih tinggi dari Daud ketika berdiri. Dia pakai ali-ali. Dia pukul, dia timpuk kepala beruang. Daud nggak tahu, itu latihan untuk dia bisa timpuk dahinya Goliat. Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Lalu kemudian setelah Daud dikuasai oleh roh itu, mulai jadi pusat perhatian dari pengawal-pengawal, dari pegawai-pegawai Saul, raja saat itu. Karena ketika Daud dikuasai oleh roh, justru Saul, Roh Kudus sudah undur dari Saul. Roh Kudus tidak ada lagi dalam hidup Saul. Sehingga ketika Roh Kudus tidak ada, roh jahat bisa masuk. Kalau Saul lagi dihinggapi roh jahat, pegawainya bisa bicara, biar ada yang main kecapi. Nanti kalau ada yang main kecapi, jadi raja bisa damai. Roh jahatnya pergi. Disuruh cari. Ya udah cari pemain kecapi. Saya udah lihat, saya udah perhatiin. Ada orang yang gagah perkasa. Namanya Daud, anak Isai. Dia main kecapi, dia diurapi Tuhan. Dari mana ini pegawai Saul tahu? Artinya dia pernah melewati tempat di mana Daud mengembalakan kambing dombanya. Dan dia pernah melihat waktu Daud memetik kecapi. Saudara, nggak ada orang mengembalakan kambing domba dengan membawa kecapi. Biasanya bawa tongkat aja. Ini bawa kecapi karena Daud punya tujuan untuk menyembah Tuhan. Tapi itu dipakai. Pujian penyembahan Daud kepada Tuhan, itu dipakai Tuhan untuk bisa masuk ke istana. Masuk ke istana gara-gara bisa main kecapi. Pegawainya bilang, yang bisa main kecapi, kenapa enggak yang bisa main keyboard?
yang main kecapi atau yang main rebana. Kan banyak tuh kalau yang main rebana. Yang main kecapi terbatas orangnya. Tapi pegawai Saul pernah melihat Daud. Ini orang kuat nih, ini orang gagah. Kenapa? Artinya dia pernah melihat Daud melawan singa atau beruang. Jadi tanpa sepengetahuan Daud, ada orang-orang lain yang memperhatikan. Saudara harus ingat bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Ada orang-orang yang melihat kita. Ada orang-orang lain yang melihat kita tanpa kita sadari. Nah, Daud seperti itu. Waktu dia mengalahkan singa, waktu dia mengalahkan beruang, pegawai Saul melihat. Lalu sekarang pegawai Saul membawa kabar itu. Dan akhirnya ada pengalaman hidup yang baru dalam hidup Daud. Dia ke istana. Bukan hanya di padang gembalaan saja, tapi sudah mulai masuk ke istana. Setelah itu, kembali ke padang penggembalaan. Selama Tuhan belum buka pintu untuk masuk menjadi raja, Daud tidak mendobrak pintunya. Padahal Daud tahu kan, dia diurapi menjadi raja. Jelas, Daud diurapi menjadi raja. Bukan menjadi penggembala, menjadi raja. Ketika dia ke istana, Saul kan raja. Dia nggak berniat untuk membunuh Saul. Supaya dia menjadi raja. Roh yang ada di dalam Daud tidak menuntunnya untuk membunuh Saul. Biar roh yang sama menuntun kita juga untuk melakukan hal-hal yang tepat dan akurat. Ya, Daud tidak menusuk Saul. Padahal pada saat Saul dihinggapi oleh roh jahat, itu hanya berdua saja. Kan Daud punya alih-alih. Kalau dia bisa timpuk beruang, timpuk Saul juga pasti bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Sampai akhirnya Tuhan buka. Tuhan buka jalannya bagaimana? Daud itu dikasih pekerjaan yang baru. Tiba-tiba Isai bisa kasih pekerjaan yang baru. Selama ini setiap hari kerjaannya ke padang penggembalaan. Bawa kambing domba 2 atau 3 ekor. Sekarang disuruh bawa makanan. Bukan bawa kambing domba, bawa makanan, pergi ke medan pertempuran. Di mana kakak-kakaknya berada. Dan di situ ada kepala pasukan 1000, ada kepala pasukan 100. Dibawain makanan, suruh kasih ke mereka. Inilah campur tangan Tuhan. Ketika sampai di sana, Daud ini suka bangun pagi. Saudara, kalau mau dipakai Tuhan, bangun pagi. Daud ini ketika sampai, jadi dia mendengar Goliat ngomong. Coba kalau Daud bangunnya kesiangan. Waktu dia datang siang, Goliat lagi istirahat, nggak ada sesi. Sesinya pagi sama sore. Tapi Daud bangun pagi-pagi. Kalau saudara baca kisahnya, Daud itu bangun pagi-pagi. Dia pergi. Jadi pas dia pergi, Goliat lagi buka sesi. Sesi pagi. Dan menantang barisan Israel. Daud di dalamnya ada roh Allah. Ada roh kudus. Wah, ini siapa? Berani-beraninya melawan barisan dari tentara Allah yang hidup. Kan ditantang. Beri aku 1 orang. Lawan. Kalau aku bisa mengalahkan dia, semua orang Israel menjadi hamba orang Filistin. Tapi kalau orang itu bisa mengalahkan aku, orang Filistin akan menyerahkan diri kepada Israel. Jangan pernah percaya kepada ngomongan musuh. Filistin nggak pernah menyerahkan diri kepada Israel. Malah waktu Daud menjadi raja, Filistin menyerang terus. Daud dikasih kesempatan sama Tuhan. Ini ada Goliat. Ayo, Daud namanya. Ayo,
Kamu udah biasa kan? Ya, timpuk beruang. Nah sekarang Goliat tingginya ini ya lebih tinggi dikit lah dari beruang. Tapi kan kamu udah biasa. Jadi saudara jangan berpikir ketika Daud melemparkan batu dengan ali-alinya itu asal-asalan. Enggak, Daud terlatih. Dia sudah lihat. Bayangkan Goliat itu pakai ketopong. Ya, kalau pakai ketopong kan sampai sini, ya. Yang terbuka apa? Matanya kan. Kan nggak mungkin matanya ketutup juga. Matanya terbuka. Dan supaya matanya nggak ketutup, di atasnya disisain dong. Jadi ada dahinya. Semuanya ini ketutup. Ada baju zirah apa. Ini kalau dipanah aja, panahnya rontok. Nggak akan kenapa-napa ini. Goliat. Tapi Daud sudah melihat. Ada dahinya. Ini tempat kosong. Jadi jelas, kalau Daud asal-asalan, begitu dia lempar aja begitu. Udah asal-asalan. Jadi saudara jangan merekayasa cerita Alkitab ya. Jadi ketika Daud sudah mengarahkan ini tempat kosongnya di antara matanya. Dilempar oleh Daud. Daud perlu kekuatan yang lebih. Karena biasa beruang itu tingginya cuma berapa? Mungkin ini 2 kalinya dari beruang. Perlu kekuatan ekstra. Tapi ketika Daud melemparkan batu itu, saat itulah tangan Tuhan bekerja. Karena cari batu yang lancip nggak ada. Adanya batu kali yang bulat, licin. Tapi karena ada tangan Tuhan yang kuat, maka batu itu bisa menancap di dahinya Goliat. Sehingga Goliat jatuh. Ketika Goliat jatuh, Daud lari. Daud ambil pedang Goliat. Dan saat itulah Daud punya senjata yang baru. Bukan tongkat dan ali-ali lagi. Tapi pedang. Pedang Goliat. Pedangnya besar karena Goliat besar. Tidak sesuai dengan ukuran Daud. Tetapi sekali lagi, karena Roh Kudus menguasai Daud. Daud sanggup memegang pedang itu. Dan sanggup memenggal kepala dari Goliat. Itu pertama kalinya Daud memenggal kepala orang. Tapi tepat. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Roh Kudus menguasai kita. Walaupun kita berhadapan dengan sesuatu yang baru. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, pasti yang kita lakukan tepat. Walaupun baru pertama kali. Daud pertama kali melempar orang yang tingginya mungkin 2 kali dari beruang. Dan baru pertama kali memegang pedang. Dan baru pertama kali memenggal kepala orang. Dia penggal kepala Goliat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena di dalam perang yang harus diputuskan itu kepalanya. Bukan kaki atau tangannya. Kepalanya. Karena begitu kepalanya diangkat, ini menandakan musuh sudah ditaklukkan. Sehingga kemenangan satu orang Daud menjadi kemenangan satu bangsa. Seluruh prajurit Israel yang tadinya ketakutan, jadi berani. Mereka langsung mengejar orang Filistin. Sekarang orang Filistin yang ketakutan. Karena apa? Goliat kepalanya ada di tangan Daud. Ketika hamba yang diurapi itu bekerja sesuai dengan yang Tuhan mau, maka Roh Kudus menguasainya. Sehingga ada pengalaman-pengalaman hidup yang baru.
Tapi pengalaman-pengalaman hidup yang baru ini tidak membuatnya susah. Justru membuatnya menjadi naik. Dan sejak Daud mengalahkan Goliat, sejak saat itu Daud tidak pernah kembali lagi ke padang penggembalaan. Dia mulai ke medan pertempuran. Dia tidak memegang tongkat lagi. Dia tidak memegang ali-ali lagi. Dia memegang pedang. Saya percaya sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup saudara. Jangan pernah memegang sesuatu yang saudara pernah lakukan, dulu berhasil. Kalau Tuhan berkata, jangan lakukan itu, tapi lakukan yang seperti ini. Ikuti apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan itu progresif. Tuhan itu pribadi yang progresif. Ya, dia tidak statis. Tuhan itu punya banyak cara untuk memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan punya banyak cara. Lalu saudara, perhatikan dalam Mazmur 89 ayat yang ke-20. Mazmur 89 ayat yang ke-20. Kalau di Alkitab tertulis itu ayat 21. Aku telah mendapat Daud, hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Saudara lihat, Tuhan berkata, aku telah mengurapi Daud dengan minyakku yang kudus. Padahal yang mengurapi siapa? Samuel. Jadi saudara, seseorang yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin, itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Samuel adalah bapa rohaninya Daud. Jadi ketika Samuel mengurapi Daud, itu sama seperti Tuhan mengurapi Daud. Ketika saudara diurapi oleh seorang pemimpin, maka itu sama seperti Tuhan sendiri yang mengurapimu. Karena Samuel, pemimpin, itu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Minggu kemarin saudara didoakan. Tapi hari ini tidak. Kenapa? Karena kita harus tahu tuntunan Tuhannya. Tapi saudara tetap harus bergerak di dalam roh. Saudara harus bisa bergerak di dalam roh. Karena Roh Kudus sedang bekerja dengan kuat di dalam kita. Saudara harus bisa mengikuti aliran rohnya. Lalu lihat sekarang Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Lalu jelas Tuhan katakan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka setelah apa? Setelah Saul disingkirkan. Siapa yang menyingkirkan Saul? Bukan Daud. Allah. Saudara tahu, kalau saudara mau mencapai puncak, posisi puncak, tetapi ada penghalang, Tuhan tidak akan segan-segan menyingkirkan semua penghalang itu. Supaya engkau berada di posisi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidupmu. Yes. Jadi jangan takut. Kalau nubuatan sudah datang dalam hidupmu, itu pasti terjadi. Tuhan yang akan menyingkirkan segala sesuatunya. Daud tidak pernah menyingkirkan Saul. Dia tidak mau menyingkirkan Saul. Kenapa? Biar bagaimana Saul dipilih menjadi raja karena perkenanan Tuhan. Dia diurapi oleh Samuel. Daud tidak mau
membunuh orang yang pernah diurapi. Oh, haleluya. Sampai akhirnya Allah sendiri yang menyingkirkan. Bagaimana caranya? Dia bunuh diri. Karena perang melawan Filistin, dia terdesak, dia bunuh diri. Israel tidak punya raja. Tetapi sekali lagi, Daud tidak mengkudeta. Padahal sebagai tentara, kan dia tentara waktu itu. Sebagai tentara, dia bisa mengkudeta. Dia langsung ambil alih kepemimpinan. Tapi Daud tidak melakukan itu. Sampai Tuhan yang buka pintunya. Tiba-tiba saja, Roh Tuhan yang ada di dalam Daud berkata, pergi ke Hebron. Daud pergi ke Hebron. Apakah Daud tahu di Hebron mau apa? Enggak tahu. Tapi karena Roh Kudus menuntunnya, dia lakukan saja. Dia berada di tempat di mana Tuhan mau dia berada. Pergi ke Hebron. Dia jadi raja atas Yehuda. Karena suku Yehuda minta dia menjadi raja. Lalu kemudian, dia tidak diminta untuk pergi kemanapun. Daud tetap di Hebron. 11 suku yang lainnya datang kepada Daud. Minta Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Daud menjadi raja atas Israel. Bukan dengan cara yang kotor. Tapi karena Allah, karena Tuhan yang meletakkan Daud di posisi yang seharusnya. Tuhan punya kedaulatan. Kalau cuma mengubahkan satu orang itu gampang, saudara. Tapi ini satu suku. Dan bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman kepada kita, ada nubuatan dalam hidup kita, Tuhan akan menempatkan kita sesuai dengan firman-Nya. Daud ditempatkan satu suku. Satu suku kan banyak orang. Dari suku ada kaum kan. Semuanya setuju. Itu satu suku. Gampang. Sekarang 11 suku yang lainnya. Bukan Daud yang datang, mereka yang mendatangi Daud. Minta kepada Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Dan mereka melantik Daud menjadi raja. Nggak perlu psikotes. Daud langsung menjadi raja. Saudara tahu, Tuhan punya waktu untuk kita berada di posisi yang seharusnya. Kita tidak boleh terburu-buru, tapi kita tidak boleh berlambat-lambat juga. Ketika Daud diminta pergi ke Hebron, Daud langsung pergi ke Hebron. Dia tidak berlambat-lambat. Tapi dia tidak terburu-buru juga. Ketika dia habis diurapi oleh Samuel, ada kesempatan masuk istana, dia nggak langsung ambil alih. Daud tahu waktu Tuhan. Kita perlu tahu waktu Tuhan. Karena kalau kita tahu waktu Tuhan, maka kedudukan kita tidak akan bisa digoyangkan oleh siapapun juga. Daud meninggal sebagai raja. Artinya Daud tidak mati karena dibunuh. Tapi Daud meninggal. Dia menjadi raja. Dan dia masih bisa mengurapi Salomo menjadi raja menggantikan dia. Melantik Salomo, menunjuk Salomo untuk menjadi raja menggantikan dia. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyingkirkan Saul. Karena selama Saul ada, Daud tidak pernah akan menjadi raja. Siapapun dan apapun yang akan menghalangi hidup saudara, untuk saudara menduduki posisi yang Tuhan kehendaki,
semua akan disingkirkan oleh Tuhan. Tidak peduli ada berapa Saul yang menghalangimu, semua akan disingkirkan oleh Tuhan. Untuk engkau berada di dalam posisi yang seharusnya. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan. Haleluya. Saya percaya ini waktunya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-9, kalau di Alkitab cetak itu ayat yang ke-10. Mazmur 84 ayat 9 dan 10. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi lihat ayat 9 ini tentang orang yang diurapi oleh Tuhan. Lalu ayat 10-nya dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu. Pelataran itu cuma halaman, saudara. Jadi kalau tabernakel itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Tapi ingat saudara, sejak Yesus menebus dosa kita, kita sudah ada di ruang maha kudus. Jadi saudara, kalau menyembah Tuhan, nggak perlu pemanasan-pemanasan lagi. Saudara sudah langsung ada di ruang maha kudus. Langsung sembah Tuhan. Ya. Lalu, dikatakan begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini adalah mazmurnya Bani Korah. Mungkin nanti saya bisa beritahu Bani Korah itu seperti apa. Ya, nggak tahu apakah minggu depan atau lain waktu, tapi nanti saya akan beritahu. Tapi Bani Korah berkata, untuk orang yang diurapi oleh Tuhan, itu lebih baik kita berada 1 hari di dalam halamannya juga. Itu lebih baik. Apalagi kita sudah ada di ruang maha kudusnya. Daripada ada 1000 hari di tempat lain. Saudara yang sudah diurapi Tuhan. Saudara adalah hamba yang diurapi oleh Tuhan. Saudara harus punya keyakinan di dalam hidupmu. Punya keyakinan di dalam hatimu. Engkau jalan-jalan ke tempat lain dibandingkan dengan 1 hari berada di rumah Tuhan. Lebih baik ada di rumah Tuhan 1 hari. Haleluya. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, pasti itu yang akan saudara lakukan. Saya beri kesaksian sedikit. 1 kali keluarga saya, keluarga besar saya pergi, ya, pergi semuanya, keluarga besar pergi. Saya lupa kemana, mungkin ke daerah Puncak atau ke daerah Lembang, saya tidak tahu, lupa. Tapi saat itu, di saat yang bersamaan, istri saya akan pergi ke luar negeri. Besok paginya. Jadi sore keluarga besar saya berangkat. Semua pergi. Cuma saya sendiri. Nggak pergi. Tapi karena saya sangat mengasihi istri saya. Saya rela tidak ikut pergi. Besok paginya saya antar istri saya ke bandara. Saya lupa itu pagi atau siang atau sore. Setelah antar, saya balik ke rumah. Tidak ada siapa-siapa saudara. Karena semua saudara saya ada di luar kota. Istri saya pergi ke luar negeri. Tapi untuk mengantar istri saya yang hanya berapa menit saja, itu jauh lebih berharga daripada saya ada bersama dengan orang lain. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan tetap mempertahankan. Aku tetap akan mau ada di rumah Tuhan daripada aku berada di tempat lain. Karena aku mengasihi Tuhan. Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan.
Aku mau ada dekat Tuhan. Walaupun cuma 1 hari. Yang lain semua 1000 hari pergi ke sana. Hari-hari lainnya seperti kita sendiri. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Kasihilah Tuhan. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Pasti akan lebih berarti ada di dalam rumah Tuhan. Walaupun cuma 1 hari. Atau walaupun cuma 1-2 jam. Daripada ada di tempat lain. Karena untuk orang yang diurapi oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Itu sesuatu yang berharga. Apalagi kita kumpul bersama-sama. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan dengan lebih kuat lagi. Itu sangat berharga. Dia Allah kita. Dia mau yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya kita lakukan yang terbaik juga. Supaya Tuhan ketika memberikan yang terbaik. Kita ada di tempat yang tepat. Kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami punya kerendahan hati untuk menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Tuhan bekerja terus dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang berdaulat. Kami tahu ketika Engkau telah memberikan firman kepada kami, maka kami akan menduduki posisi sesuai dengan firman-Mu. Dan apapun atau siapapun yang menghalangi kami, Engkau sendiri yang akan menyingkirkannya. Sama seperti Daud, Engkau sendiri yang mengangkatnya menjadi raja. Dan Saul disingkirkan. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang besar akan terjadi pada tahun ini dalam kehidupan kami. Baik di dalam kehidupan kami pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kami. Kami percaya akan ada terjadi sesuatu yang besar. Ada kegerakan, kebangunan rohani terjadi dalam rumah kami. Tuhan bekerja, pakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam kedaulatan-Mu, Engkau akan melakukan semuanya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mendedikasikan hidup kami sekali lagi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.